Halo. Iya, Dek. Halo. Serem deh malam-malam. Aku ada yang belum, Dek. Ayo nungguin yang lain dulu lah ya. Iya, Aku takut boleh. tiba-tiba aku tiduran jam 11 suka. Ini aku suaranya double nggak sih? Enggak kan ya? Enggak. Soalnya aku sambil dengerin suara ibunya. Hmm, enggak. Farmakope ada 5 kan ya? Apa? Sterilisasi Mana ada yang mana 5 sih? kalau farmakope. Oh iya. Mana sih Kak? Hmm, Cari PG dulu. Tapi boleh mau dong. nunggu yang lain? Iya, boleh. Nunggu dulu deh, bentar ya. Oke. Tapi aku yang nomor 2 bingung. Produksi perencanaan apa pembuatan Tadi sih? aku ngeliat di Google pertanyaannya sama. Heeh, Itu tuh pembuatan pembuatan. poster. Udah aku ngikutin aja soalnya nggak Ntar ada aku SS deh, nanti aku SS. Dia sama, soalnya sama persis. Mana ya aku SS sekarang deh. Kalian nunggu yang lain. Aku jadi Hai kayak mikir pengen semuanya. buka, tapi takut udah soal. Tapi kalau aku hafal malam ini, Hah? Kenapa? ya aku Aku kayak mikir pengen pagi. maafinnya kemalaman soalnya aku benar-benar baru ngerjain banget. Iya nggak apa-apa, aku juga baru kelar juga. Cuma maksudnya tadi masih ini aja ngecek-ngecekin aja. Tapi ada Jadi yang nggak di dalam sini loh yang disebutin sama ibunya. Iya nggak sih? ada yang nggak ada ya. Aku tuh juga Oh, ada yang belum keisi tuh. Nomor maksudnya berapa kan tuh? ibunya tuh kayak ngasih soalnya lebih banyak dari ini loh. Kayak yang Dextrol sama NaCl tuh contoh Iya. dari LPV kan, dari Ya, hiperalimentasi itu. terus juga Yuk mulai yuk. Maaf ya kemalaman. dari masuk. Kalau ini apa beda langsung ini aja ya, soalnya aku juga ini dadakan loh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai yuk nomor 1. Aku jawabannya B, berwarna. Ada yang beda nggak kira-kira? Aman Kak. Oh ya, kok nggak bisa dicari ini. Terus nomor 2 ini C. Ini referensinya dari Google. Apa yang nyari? Nomor 2 C. Nomor 3 itu kita nyocokin aja biar cepet ya. Nomor 3 itu sediaan parenteral. Karena dia nggak lewat saluran cerna. Kalau para itu di luar ya. Kalau teral itu usus ya, atau pencernaan. Jadi parenteral. Terus nomor 4 itu injeksi dan tetes mata. Jelas ya kalau ini. Nomor 5 itu Aku nomor 5 kayaknya A deh. Aku ya juga sih, A. Soalnya karena dia bebas ibunya nyebutnya partikel asing ya. iya. Sesuai yang di YouTube ya ibunya ya. Mm-mm. Ya udah ya kita ganti yang A. Karena Apa aku juga yang tadi A tuh emang kayak emang ragu banget dia tuh mirip banget ini antara A iya, sama C. makanya. Terus kayaknya lebih ke arah bebas partikel asing ya. Tapi bebas mikroba mungkin kalau secara aseptik ya dia nggak perlu bebas mikroba kan ya. Jadi memang udah steril dari sananya mungkin. Terus apa satu dulu?
Selanjutnya nomor 6. Aku E. Bahan pewarna. Sama ya. Nomor 7, 7,4. Ini dari ibunya juga. Terus nomor 8. Nah, ini 8 ini pH ini buffer. Makanya kalau yang berhubungan dengan pH pasti buffer. Dia itu penjaga pH. Nomor 9, rasa sakit saat disuntikkan. Yaitu 9 itu A. Kakak, nomor Mm-mm. 9 C. Hah? Kakak dengerin deh. Ibunya nyebutin nekrosis jaringan. Kalau Oh, misalkan pH-nya di terlalu tinggi ya? atas iya. Nanti kakak dengerin lagi aja. Ya udah berarti Kalau ini kalau dia ditandain pH-nya dulu aja buat. ini kali ya, kalau pH-nya antara Tanya deh. 6 sampai 8 ya. Kan pH 7 kan itu kan 7,4 ya. Oh, ada di PPT yang C. Oke, berarti ini aku revisi aja kalau ada di PPT ya. Terus nomor 10 ini D. 10. Nomor 11 itu, nah ini aku ragu-ragu, tapi kayaknya sih A. Bener nggak? Karena kalau pengawet nggak mungkin. Buffer juga itu pH. Antimikroba itu obat. Anestetik juga obat. Berarti bukan ya, berarti penjaga tonisitas. Terus nomor 12 tuh uap. Karena itu dari ibunya juga jawabannya. Terus, iya ada di PPT juga. Terus proses sterilisasi. Nah, kalau bahan dasar salep itu oven, panas kering. Jadi 13 tuh A. Nomor 14 lebih mahal, jelas. Kalau parenteral kan emang lebih banyak effort. Terus nomor 15 itu ya karena mengapa dia pakai sterilisasi aseptik karena bahannya itu mudah terurai atau rusak jika disterilkan secara yang lain ya, panas atau apa. Terus nomor 16, nah ini mirip-mirip banget, tapi aku D. Ada yang beda nggak? 16 D aman ya. Terus 17, oh iya, sebentar ya. Sebentar. Aku tuh lupa ngasih link ke apa? Ke Silvi, ke Ipi. Ipi tadi nungguin. Oh, sudah lupa. Oke, lanjut aja ya. Kenapa kak? Iya, tadi tuh ceritanya baru pulang tuh mereka minta Zoom bareng bahas. Terus, ya karena aku juga baru kelar ya, baru aku kirim nih. Sekarang nah 17 ini kalau melalui selain intravena, itu semuanya larutan bisa, emulsi bisa, suspensi bisa. Kecuali intravena. Nah ini juga kata ibunya tuh, kalau intravena itu kan larutan ya, itu juga nggak ada di soal ini. Tapi ibunya kan jelasin, nggak tahu deh apa nanti akan ada soal lain selain ini ya. Karena dosennya itu ada Hai, 3. Siapa nih? lupa nggak kamu ya? Ara, nama Ra. Maaf ke Sally, lanjut ke Sally. Nggak apa, Ra. Ini udah nomor 18, aku lupa nge-share di grup kelas, nggak apa ya. Nanti salinannya aja. Nomor 18, nomor 17 ya. Pokoknya kalau yang IV itu khusus larutan. Nggak boleh emulsi, nggak boleh suspensi. Kalau yang sukutan intramuskular sama, ini kan pertanyaannya intramuskular ya. Intramuskular boleh, ketiganya boleh larutan, emulsi, dan suspensi. Jadi jawabannya itu deh.
Terus nomor 18 ini, nah ini kalau kimia dan fisika. Secara kimianya itu ada dua kan ya. Satu dengan bahan dan satu dengan gas. Jadi 18 itu C. 19, kalau serbuk rekonstitusi itu kayak serbuk antibiotik yang dry syrup itu pakainya itu panas kering karena nggak boleh kena air sama sekali. Jadi 19 itu D. Terus 20 menggunakan otoklaf. Nah, dia itu sumbernya itu adalah uap air panas. Uap panas ya. 20A. 21. Nah, ini juga dari ibunya. Ukuran filter membran itu 0,22 mikrometer. Terus ada anatomi mata, tempat kerja salep mata. Jadi salep mata itu beda sama tetes mata. Kalau salep mata itu bagian terluar dari mata. Dia nggak bisa masuk ke dalam bagian dalam-dalamnya ya. Karena ini bagian yang terluar itu konjungtiva. Ini juga ada di PPT. Ini jawabannya 22A. Ada yang beda nggak? Sama, Kak. Sama ya, aman. Berarti 23. Thermal dead time. Time itu waktu. Ada thermal dead point. Nah, itu jangan sampai ketukar. Kalau ada time-nya berarti waktu. Jadi waktu minimum. Jawabannya 23C. Pinset dan forceps. Ini yang dipakai di lab mikro biasanya ya. Itu metode sterilisasinya dengan flaming. Metode panas kering tapi yang flaming. Api menyala. 24A. 25 sterilisasi menggunakan otoklaf. Otoklaf itu berarti uap air panasnya ada dua soal. Otoklaf uap air panas. 26 kalau otoklaf mah udah hafal semua ini. 121 15 menit selama 15 menit. Terus nah ini yang agak ragu nih, tapi semua yang di ini ada di PPT. Parenteral itu kan ada LPV, ada SPV, berarti digabungin. Kalau chelating agent itu ada di ini apa nih? SPV. Ini ada kan? Chelating agent. Preservative itu juga ada, dia pengawet. Karena nggak mungkin kalau nggak pakai pengawet. Tapi dia nggak pakai pengawet ya. Dia sama awetnya sehari. Sebentar. Jadi aku jawabannya 27E. Pengisi. Karena ini nggak perlu pengisi ya. Pakainya cuma pelarut aja. Di sini pelarut, stabilisator, terus ya pokoknya yang lainnya. Itu ada di PPT semua. 27E. Terus selanjutnya tipe gelas yang tidak digunakan itu yang kaca tapi non parenteral atau NP. NP itu dia benar alat apa wadahnya emang kaca tapi bukan untuk parenteral. Jawabannya 28D. 29 minyak kelapa. Kalau yang lain-lainnya itu bisa minyak zaitun, wijen, kacang, biji kapas. Ini dari ibunya sih ini. Katanya karena banyak mengandung lemak jenuh. Jadi minyak kelapa. Terus 30. Pengujian ada tidaknya partikel asing ini kejernihan. Bukan pirogen. Karena kalau partikel asing itu dia harus jernih. Syarat dari sediaan parenteral itu harus jernih. Jadi yang benar adalah A. 30A. 31. Ini sama nih soalnya ada dua. Makanya kayaknya emang ada dua soal lagi yang karena ini kan ada dua soalnya sama. Ya kan yang tadi yang pertama itu yang uap otoklaf sama ini serbuk rekonstitusinya di dua. Jadi kayaknya emang kurang rekomendasi soalnya. Ini 31 tuh oven. Jadi serbuk rekonstitusi itu karena dia nggak boleh kena air sama sekali,
maka dia pakai panas kering. Panas keringnya oven, bukan flaming. Terus salah satu pembawa berair yang untuk melarutkan ya, itu aqua pro injeksi. Melarutkan serbuk rekonstitusi. Ini aqua pro injeksi dari ibunya juga. Ya, maksudnya sediaan parenteral ya, serbuk yang parenteral. Jadi itu emang sediaan parenteral ada juga yang dilarutin. Terus, nah ini aku belum nih. Tiga-tiga ada yang udah jawab belum? Kalau aku A, Kak. Harus inert ya. Inert itu tidak mudah bereaksi, benar nggak sih? Kalau mempengaruhi nggak mungkin. Kalau toksik juga nggak mungkin. Mengganggu juga nggak boleh mengiritasi. Iya sih yang paling aman yang A ya. Jadi inert itu artinya dia tidak bereaksi. Tidak bereaksi secara farmakologi. Atau ya kayak nggak berinteraksi dengan zat obatnya. Gitu. Kan ini pembawaan. Terus 3, 4 pada sediaan tetes mata. Nah ini di tempat sejuk. Ini ada di PPT. Jadi kalau sediaan ini apa? Tetes mata ya. Itu harus disimpan di tempat sejuk. Jawabannya 3, 4 tuh B. Terus 3, 5 kriteria dasar salep yang baik itu meleleh. Ini ada di PPT juga, meleleh pada suhu tubuh. 3, 6 tadi 3, 5 A ya. Ya. 3, 6 sediaan salep mata. Nah, karena dia dasar salepnya itu lemak, maka dia harus menggunakan sterilisasi kering. Keringnya yang di oven, suhu 160 selama 2 jam. Ada yang beda nggak? Apa sama semua? Sama, Oke, Kak. 36 C. Dari ibunya sini. Terus sediaan cairan pencuci. Nah, kalau yang dia mengandung bakterisida atau pengawet, dia itu 7 hari. Tapi kalau yang tidak mengandung pengawet, dia 1 hari. Tidak boleh lebih dari 24 jam, berarti kurang dari 1 hari ya. Suatu obat mata menyebabkan ketidaknyamanan. Nah, ini juga ini agak bingung ini. Kalian jawabannya apa ya? Kalau Kalau aku dia, jawabannya sih yang C, kalau di PPT. jadi ketidaknyamanan itu ada beberapa pilihannya. Bentar ya, masih. Selain yang itu C, ada lagi nggak jawaban lain? Aku A. Ketidak. Iya sih, emang osmosis juga benar, tapi kita harus sesuai itu kan. Tadi apa pertanyaannya? Tidak nyamanan ya. Yang tadi jawaban C-nya itu di PPT apa? Tadi udah nyari sih. Lupa di SS. Tidak nyamanan. Ini di sediaan salep kali ya. Obat mata, berarti ditetesnya. Sediaan mata. Nah ini, Kak, salah baca deh. Yang langsung ya. 37 itu jawabannya yang A. Di PPT pemberian larutan memiliki tekanan osmotik yang tidak baik, pH menyebabkan ketidaknyamanan. Iso isotonis. Isotonis berarti A ya. Bentar ya. Nih aku kan udah, kayaknya aku juga salah ini. Memahami bacaannya itu yang kita bingung ya. Jadi yang ketidaknyamanan itu tekanan osmotik yang tidak baik, itu tidak nyaman, ya kan? Terus tanpa buffer atau pH juga tidak nyaman.
Kita adanya jawabannya. Iya ya. Kalau yang A, tekanan osmotiknya sediaannya isotonis. Berarti dia udah isotonis. Isotonis itu tekanan osmotiknya udah sesuai dengan osmosis tubuh yang larutan NaCl 0,9%. Maksudnya bukan A. Terus, ya kan? Kalau di PPT ini, tekanan osmotiknya tidak baik. Pemberian larutan yang memiliki tekanan osmotik yang tidak baik. Kalau itu kan udah isotonis, berarti dia udah baik. Yang D, Berarti yang Kak. buffer bukan sih yang air mata pH 7,4 dan daya buffer yang baik. Kalau Enggak, daya yang buffer D. baik, dia Buffer yang kalau dia yang dia apa sih? Yang D, Kak, yang apa? Asam ya? Bersifat asam. Iya. Kalau misalkan ini buffer, dia Tidak buffernya yang tinggi bukan rendah. Nih, jadi gini, kalau tekanan osmotiknya isotonis, berarti dia udah sesuai dengan cairan tubuh. Berarti nyaman harusnya. Kalau pH-nya 7,4, dia udah sesuai dengan pH tubuh. Itu nyaman. Larutan dengan buffer rendah. Coba dilihat ya. Larutan dengan buffer rendah. Kok nggak ada di sini? Apa di PPT satunya lagi di sebelumnya ya? Itu enggak. Isotonis dan pH. Larutan. Nah, ini agak bingung nih. Antara dia buffernya rendah sama asam. Kalau tekanan osmotik sediaan, suatu obat mata dibuat di mana menyebabkan tidak nyaman. Kalau tidak nyaman disebabkan oleh apa? Tidak nyaman berarti buffernya rendah, penjaga pH-nya rendah. Kak, baca WA deh. Oh iya ya, kenapa nih? Disebabkan bersifat asam, ya kan? Sama udah bersifat asam, berarti jawaban aku benar, ya kan? Kalau kita baca lagi di sini, ketidaknyamanan disebabkan karena yang pertama itu larutan obat bersifat asam. Terus larutan obatnya itu buffernya itu tinggi. Sifat fisika kimia dari obat-obatan dan pengawet. Jadi jawabannya adalah ketidaknyamanan itu disebabkan karena larutan obat bersifat asam. Kalau bersifat asam kan berarti pH-nya kurang dari 7. Makanya dia tidak nyaman. Jadi jawabannya 38 itu yang D. Ada yang beda nggak? Ada yang punya argumen lain? Kalau yang tekanan osmotik sediaan ini masih gantung. Dia tekanan osmotik sediaan itu maksudnya apa gitu kan. Tapi kalau sesuai PPT ini berarti dia yang bersifat asam yang tidak nyaman dipakai. Lanjut ya. Terus 39. Pengujian dengan mencelupkan. Kalau ini mencelupkan kebocoran. Kalau dia bocor, cairan biru metilon blue-nya ini masuk Belum ke di share screen, mohon maaf. iya. Kenapa bisa begini? Aku tadi keluar share screen ya. Ya maklum ya, ini ada hampir tengah malam. Yang bersifat asam, nah ini tuh juga sama tuh berarti. Lihat di grup. Oke, jadi yang 38 jawabannya yang bersifat asam. Itu jawabannya D. 39 pengujian. Itu uji kebocoran. Kalau dia bocor, metilen blue-nya masuk ke dalam ampul atau filenya. Terus 40 itu timbul demam. Pokoknya kalau demam itu pirogen. Demam itu penyebabnya kalau misalnya diberi sediaan parenteralus demam
Ya, dia karena ada zat pirogennya yang menyebabkan demam. Terus, nah, tadi ada pertanyaan tuh dari temen aku juga nih. Mana? Jadi, pembagian ruangan itu sebenarnya yang mana? Yang keterangannya atau yang di tabel? Nah, itu sebenarnya sih keduanya. Kalau ibunya ngomong kan, kalian jelasin dulu zona A itu kayak gimana, zona B kayak gimana, C sama D itu kayak gimana, sama sediaannya katanya gitu. Sediaan yang dibuatnya. Nah, ini aku belum nyentuh. Nah, ini jadi yang pertama kita jelasin dulu itu ada di ya apa namanya aneks 1 ya. Di aneks 1 BPOM itu kita jelasin dulu kelas A, B, dan C, dan D. Kalau kelas A kan memang dia untuk yang aseptik, ya kan? Kalau kelas D itu dia aseptik juga, tapi kayak pengemasan. Itu masih boleh di kelas B. Itu kayak gitu nanti pertanyaannya bisa jadi. Nggak tahu ya, ini mudah-mudahan nggak meleset dari kisi-kisi, tapi ibunya tuh kayak jelasnya tuh lebih dari ini kemarin tuh. Terus, ya ini nanti dibaca aja, diapain, diringkas aja, diringkas. Terus cara sterilisasi alatnya apa sama 3 contohnya. Kalau sterilisasi uap, dia pakai uap jenuh atau klaf. Terus contoh produknya, itu dijelasin juga. Membalut bedah dan lain-lain. Pokoknya kalau berdasarkan FI itu pasti ada 5. Nggak boleh lebih dari 5. Jadi uap, panas kering, gas, radiasi ion, sama penyaringan. Jangan lupa alatnya, atau zatnya sama bahan yang disterilkan. Kalau penyaringan pakai membran filter ya. Sini lupa ditambahin ya. Penyaringan. Kan dia ada dengan filter ya. Ini lupa aku tambahin. Karena di F itu nggak selengkap yang PPT ibunya dengan membran filter. Tapi ada juga penyaringan itu pakai filter gelas apa ya. Itu macam-macam nanti ditambahin lagi aja kalau misalnya kurang. Ini kan cuman acuan tapi bukan jadi benar-benar kalian dari sini. Terus jenis 4 jenis LPV ini juga yang pernah jadi tugas dari ibunya. Itu ada hyperalimentation, ada kardioplagia, peritoneal, sama irigasi. Peritoneal dialisis ya, ini dialisisnya kurang. Peritoneal dialysis solution. Ini tuh pernah jadi tugas di kelas aku, jadinya udah di copy paste. Nanti kalau misalnya ini kok panjang banget di recast aja. Yang penting ada pengertiannya, contohnya minimal 3. Jadi ini contohnya ini minimal 3 deh. Iya, contohnya sama pengertiannya sama contohnya minimal 3. Karena ibunya jelasinnya gitu, harus ada pengertian sama contohnya 3. Terus jenis-jenis wadah. File ampul untuk yang SPP, LPV itu ada, ya ini ada 4. PVC ini ada di PPT semua. Sebenarnya ibunya minta dijelasin tapi sedikit. Tapi ini aku singkat aja. Nanti dijelasin aja. Terus peranan penting CSSD. Pertama dijelasin dulu. CSSD itu dia itu sebagai apa? Dia kan sebagai koordinator. Ini dari ibunya juga. Kita harus jelasinnya tuh seperti ini. Jadi dia itu sebagai koordinator. Udah dijelasin, terus dia ngapain aja di rumah sakit itu. Ini yang dia lakukan, pembersihan awal, pembersihan sampai dia sterilisasi. Terus ada satu lagi yang grafik. Dia itu membersihkannya itu apa aja. Kayak baju-baju yang bekas terkena infeksi, itu juga ada. Ini aku lupa masukin, nanti tambahin aja deh. Kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan ini ada di PPT. Halaman 4. Kelebihan dan kekurangan sediaan parenteral. Terus habis itu bagian-bagian mata. Kalau ibunya ngomong harus ada gambar matanya. Nah itu nggak tahu ya, nanti kan nih esai, kita harus gambar mata apa gimana. Ya agak ini juga sih, waktunya takutnya nggak keburu. Ngapalinnya juga susah kan. Terus dijelasin, yang absorpsi sama non-absorpsi ini yang penting katanya. Nah,
Kan sebenarnya disuruhnya bagian-bagian mata, tapi ibunya nambahin, kalian kasih tahu yang absorpsi itu sama yang tidak melalui kornea itu yang gimana. Itu ibunya nambahin ini. Tapi ini bebas ya, nanti kalau mau enggak apa-apa. Terus komponen penyusun sediaan injeksi. Nah ini ngambilnya, kayaknya nih harusnya lebih lengkap lagi nggak sih? Ada yang udah nomor 8 belum? Kayaknya harus lebih lengkap lagi ya. Ini aku cuman dari yang SVP, yang dari LTV belum. Ya minimal harus ada obat aktif, membawa ajuvan. Minimal ini. Tapi kalau mau ditambahin lagi, enggak. Oke, oke. Ada yang mau ditambahin? Ada yang mau ditambahin? Udah ya. Berarti mudah-mudahan besok semuanya lancar yang pagi. Apa? Semoga bisa ngapain waktunya walaupun udah mepet ya. Mungkin udah gitu dari siang juga ya. Terus mau di-share nggak sih di sini? Ini kayaknya udah nyocokin semua ya. Nggak usah ya. Yang sore mau perlu di-share nggak? Kira-kira. Bu, boleh Bu, aku telat masuknya. Oke, ada di sini aja ya. Ini aku masukin file dari My Komputer. Akses. Di sini aja. Nanti ditanya. Oh, ini terbuka. Sebentar aku tutup dulu. Akses dulu. Tutup dulu. Mudah-mudahan yang pagi lancar. Lagi proses. Udah ya, udah centang hijau. Udah bisa belum di download? Udah Mi. Udah bisa Bu. Udah, alhamdulillah. Udah, kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.